Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Kita lanjutkan pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang bisnis plan gitu. Materi yang akan kita coba bahas adalah pengenalan bisnis plan, yaitu sebuah bisnis. Sebenarnya introduction-nya adalah sebuah bisnis ini akan berjalan dengan baik jika seseorang pengusaha merencanakannya dengan baik. Jadi kalau teman-teman yang nanti ke depannya ingin melakukan bisnis atau ingin melakukan kegiatan bisnis, tentunya ada perencanaan yang baik jika sesuatunya akan berjalan dengan baik. Nah, ini ada istilahnya teman-teman, a work well planned is work half done. Artinya apa? Pekerjaan yang telah direncanakan dengan baik berarti 50% dari pekerjaan itu sudah dilakukan. Jadi secara konsep tidak hanya di bisnis, dalam kuliah maupun dalam hal-hal tertentu, kalau kalian melakukan perencanaan itu bisa saja 50% pekerjaan yang akan Anda lakukan itu sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa langkah membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar, yaitu targetnya, konsumennya siapa, kemudian pesaingnya, mitranya, dan lain-lain. Yang kedua adalah menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Jadi, selain menentukan evaluasi, kita juga dapat menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah membuat pengukuran seperti modal, sumber daya manusia, dan lain-lain terhadap target yang akan ditentukan. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Di sini ada pengertian bisnis plan atau perencanaan bisnis menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Peter Hyrich tahun 95 di bukunya di halaman 113 bahwa rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan yang terlibat dalam memulai usaha baru, gitu ya. Jadi secara konsep itu ada dokumen tertulis yang kita siapkan untuk menggambarkan semua elemen baik di dalam di luar yang terlibat di usaha baru tersebut. Nah, kemudian ada definisi dari Mark Coulthard, Andrea Howell, dan Geoff Clark, yaitu apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah kegiatan yang menyoroti di mana organisasi itu berada, di mana utang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan menggabungkan program aksi untuk mencapai hasil tertentu, gitu ya. Jadi secara konsep kita menyoroti semua hal yang berada di dalam organisasi, baik hal positif maupun hal-hal yang negatif seperti utang, atau kita menggabungkan sebuah konsep tersebut. Nah, menurut Bukhari di tahun 95 bahwa bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya bisa sering merupakan perencanaan terpadu, kemudian menyangkut pemasaran, pemodalan, manufacturing, dan sumber daya lainnya. Jadi secara konsep adalah bisnis plan itu adalah dokumentasi dari perencanaan apa yang akan kita lakukan ketika kita memulai usaha tersebut. Jadi secara konsep adalah teman-teman, perencanaan bisnis atau bisnis plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang kalian ingin buat baru, seorang pimpinan harus memiliki inovasi. Sebenarnya inovasi bagaimana pekerjaan atau bisnisnya ini akan bergerak dengan atau sesuai dengan bisnis plan-nya. Jadi secara konsep, inovasi itu akan masuk ke segala bidang. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih hubungan bisnis plan dengan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha? Jadi entrepreneurship itu adalah suatu istilah yang sering kita dengar, yaitu sifat atau karakteristik
atau berjiwa kewirausahaan. Jadi secara konsep teman-teman, bisnis plan ini pasti berhubungan sama entrepreneurship. Kehebatan dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan dengan kemampuan entrepreneurship seseorang. Jadi kalau secara konsep Anda bagus dalam jiwa wirausaha, tapi belum tentu membuat bisnis plan-nya bagus. Ataupun sebaliknya, Anda bagus membuat bisnis plan, tetapi Anda belum tentu bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan Anda. Kemudian yang kedua adalah banyak pebisnis baru aliran street smart, yaitu biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang dan memulai bisnis dan langsung action. Kalau teman-teman sering menonton motivasi-motivasi bisnis, mungkin bisnis itu apa yang baik, misalnya ada kata-kata seperti itu, bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan gitu ya. Nah, sebelum menjalankan bisnis tentunya kalian harus memiliki dokumentasi tersebut. Salah satunya adalah definisi dari bisnis plan ini. Nah, bisnis plan kalau dari sisi akademisi gitu ya, dari sistem pembelajaran mewajibkan dan mengharuskan Anda untuk selalu membuat bisnis plan saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Paling tidak, biasanya setelah bersusah payah membuat bisnis plan, diharapkan para mahasiswa mempergunakan bisnis plan-nya yang ada di acuannya. Namun, ternyata kenyataannya teman-teman, banyak yang jago membuat bisnis plan ternyata belum tentu juga jago berbisnis. Makanya, ketika kita dalam sebuah organisasi ada kebutuhan-kebutuhan khusus ketika kita ingin meng-hire karyawan. Misalnya, teman-teman perusahaannya bergerak di bidang bisnis, ya tentunya kita harus merekrut orang yang jago di bidang bisnis ini, yaitu untuk membuat bisnis plan-nya. Hal ini bisa saja terjadi karena rencana ini lebih sering salah daripada benar. Jadi, namanya juga planning, perkiraan belum tentu sama dengan apa yang diharapkan atau yang dijalankan. Nah, yang selanjutnya adalah konsep business plan versus business pitch, gitu ya. Pitch atau elevator pitch pada dasarnya adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneurship mencoba menjelaskan produk atau layanan kepada investor atau calon pelanggan. Nah, secara bisnis pitch itu memang biasanya dibuat cukup satu lembar. Jadi hanya secara konsep untuk membuat bisnis plan. Bahkan ada yang membuatnya hanya 140 karakter atau 150 karakter, 200 karakter, itu is oke, nggak masalah. Tetapi yang di dalamnya itu ada poin-poin pentingnya teman-teman. Jadi dalam membuat bisnis plan itu teman-teman harus memiliki visi, misi, strategi yang mau dilakukan. Kemudian di sini biasanya terletak nilai inovasinya. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, bisnis itu akan selalu berhubungan sama innovation. Bahkan innovation atau inovasi itu akan berhubungan sama semua bidang gitu ya. Karena inovasi itu adalah suatu pembaharuan, keterbaharuan dalam suatu kegiatan. Nah, kebanyakan para investor menaruh modal, goodwill, istilahnya, karena terdapat ide di sini gitu ya. Nah, jadi bisnis plan selalu perlu saat memulai sesuatu bisnis. Jadi bisnis plan itu perlu gitu ya. Walaupun tadi ada keywordnya, belum tentu ketika kita rencanakan itu hasilnya berhasil 100%. Nah, ini tempat dimana mimpi bertemu dengan angka. Kalau istilahnya adalah when the rubber hits the road gitu ya. Proyeksi revenue tidak harus selalu menaik, bisa saja turun. Nah, sebagai calon pebisnis, kapan kira-kira BEP atau break even point atau balik modal lah istilahnya kalau orang berbisnis, kita juga harus sudah ada perhitungannya teman-teman. Nah, namanya juga bisnis, secara tujuan pasti itu berhubungan sama profit. Bahkan organisasi non-profit pun yang disebut dengan organisasi non-profit itu juga memikirkan sebuah profit atau pendapatan ataupun penghasilan. Nah, selanjutnya pada poin selanjutnya ini adalah kerangka bisnis plan secara umum. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kalau kita buat bisnis plan, yang pertama ada executive summary atau ringkasan. Nah, dalam executive summary ini tulis pada bagian akhir cukup 1 atau 2 halaman saja.
Yang kedua, teman-teman harus menggambarkan perusahaan atau deskripsi perusahaan, legal dokumen pendirian, sejarah, perencanaan pada awal pendiri, dan lain-lain yang berhubungan sama perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah produk atau layanan. Jelaskan apa yang Anda jual, kemudian fokus pada manfaat pelanggan. Yang keempat adalah analisis pasar. Jadi ketika Anda membuat bisnis, Anda harus mengetahui pasar Anda, kebutuhan pelanggan, di mana mereka, bagaimana untuk menjangkau mereka. Jadi kalau misalnya Anda jualan jaket gitu ya, ya Anda tentunya mengetahui jaket ini akan laku di daerah dingin tentunya. Dan usianya, umurnya, pelanggan Anda berapa itu disesuaikan dengan modelnya nanti. Nah, selanjutnya adalah kerangka bisnis plan secara umum, yaitu strategi dan implementasi. Jadi spesifik, sertakan manajemen untuk bertanggung jawab atas waktu pelaksanaan dan anggaran. Kemudian adalah tim manajemen, yaitu sertakan latar belakang anggota tim kunci, strategi personal, dan rinciannya. Jadi jangan lupa untuk dalam bisnis plan kita menyebutkan juga tim-tim yang bergerak atau yang ingin menjalankan si perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah rencana keuangan, yaitu kita bisa juga menyertakan laporan laba rugi, kemudian arus kas, neraca, impas analisis, asumsi, rasio bisnis, dan hal-hal yang terkait dengan rencana keuangan. Nah, sebagai contoh, ini saya ambil salah satu contoh, ada nama perusahaannya Google, yaitu Google itu merupakan perusahaan besar dari Amerika yang bergerak di mesin pencari dan saat ini terus berkembang dengan produk-produk atau fitur-fitur yang sering kita gunakan, yaitu di mana Google ini memfokuskan diri dengan membangun produk yang benar-benar world-changing dan groundbreaking, yaitu memecahkan masalah ratusan juta orang di seluruh penjuru dunia. Ketika mereka masih menjadi startup, jadi Google itu juga pasti mulai dari startup, yaitu perusahaan yang berkembang. Mereka tidak ingin fokus membangun bisnis plan, tapi mereka fokus membangun produk yang luar biasa. Nah, bisnis plan dia ada, tetapi dia yang akan dikembangkan adalah produk yang luar biasa. Produknya apa? Misalnya contoh, kalian menggunakan mesin pencari Google, kemudian YouTube, kemudian Blogspot, kemudian Google Translate, dan seterusnya yang bakal banyak digunakan oleh orang-orang di penjuru dunia. Dan investor yang visioner melihat hal tersebut dan memutuskan untuk menginvestasi uang mereka di perusahaan kecil bernama Google tanpa visi apapun untuk mendatangkan uang. Jadi kalau kita bisa lihat saat ini banyak startup yang berhubungan sama bisnis plan, konsep bisnis plan, kemudian menghasilkan produk-produk yang luar biasa seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan banyak hal yang lain yang kita bisa temui. Kemudian yang selanjutnya ada 4 tahap evolusi e-bisnis. Yang pertama adalah tahap inform, yang kedua adalah tahap automate, yang ketiga adalah tahap integrated, yang keempat adalah tahap reinvent. Nah, apa itu tahap inform? Jadi tahap yang paling awal ini biasanya terjadi adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan-perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbasis internet. Misalnya kalau zaman dulu banget belum banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki company profile untuk perusahaannya. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, perusahaan-perusahaan kecil, sekolah, kampus itu sudah memiliki company profile yang dapat digunakan menginformasikan produk-produk yang mereka tawarkan. Yang kedua adalah tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep dari e-bisnis. Yang menjadi dasar penggabungan modul-modul ini biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Jadi ada beberapa proses, ada divisi, dan kita akan hubungkan. Misalnya contoh, dalam sebuah perusahaan ada bagian keuangan dengan divisi lain yang digunakan untuk mengajukan anggaran. Nah, kita memulai membuat sebuah aplikasi atau website dengan modul berbasis website serta menggunakan database, sehingga ketika pengajuan anggaran, teman-teman tinggal klik dalam satu aplikasi dan nanti bakalan terintegrasi dengan bagian atau divisi keuangan. Nah, itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah tahap integrate, yaitu tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis.
Apa definisinya? Yaitu mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan entity-entity yang ada di luarnya. Jadi bisa perusahaan itu sendiri ataupun bank ataupun stakeholder yang berhubungan sama perusahaan tersebut. Kemudian bedanya dengan automate yang lebih adalah menekankan pada target efektivitas. Pada integrated, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaan secara signifikan. Nah, contoh kerap yang dipakai atau untuk mengilustrasikannya, misalnya ada aplikasi namanya Package Delivery Tracking maupun DHL, atau yang saat ini sangat berkembang JNE, Tiki, JNT, Si Cepat, dan seterusnya. Di dalam sebuah aplikasi tersebut ada satu fitur yang dapat mengecek status pengiriman paketnya secara real time. Jadi kemana aja paket yang ada itu bakalan terkirim atau di-delivery ke user, pengguna, dan juga perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keempat adalah tahap reinvent, yaitu tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara melihat bisnis yang ada. Nah, pada tahap ini dinamakan reinvent adalah perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya, ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnis dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Nah, e-bisnis ini semacam ada siklus, yang siklusnya nanti bakalan digunakan kembali atau dimodifikasi dengan tahap yang terakhir, yaitu tahap reinvent. Nah, kemudian langkah awal menjalankan e-bisnis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah bisnis gitu dengan menggunakan bisnis plan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan brainstorming. Brainstorming ini adalah kita berdiskusi untuk mendapatkan ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus untuk kemajuan sebuah perusahaan atau kemajuan dari sebuah organisasi, sehingga tujuannya akan tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan survei offline dan online. Ini sangat penting untuk menghasilkan data yang valid. Misalnya kita mau jualan baju ataupun jaket, tentunya kita akan survei penggunanya di mana, usianya berapa, yang mau pakai jaket seperti ini siapa saja, kita akan survei. Yang ketiga adalah menentukan nama dan logo perusahaan beserta filosofinya. Nah, kita harus membuat nama yang memang catching, logo yang tidak terlalu ribet, tetapi memiliki filosofi yang luar biasa. Misalnya contoh logo perusahaan Pertamina yang hanya gambar kayak persegi panjang yang membentuk huruf P, tetapi memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan kerja sama dengan UKM atau pengusaha-pengusaha lain. Yang kelima itu berhubungan sama mempersiapkan katalog produk. Jadi kalau kita mau jualan, apalagi berhubungan sama e-bisnis, user atau pelanggan yang akan berselancar di website Anda itu harus mengetahui katalog-katalog produk yang ada atau yang Anda tawarkan. Yang selanjutnya tentunya infrastruktur, yaitu mempersiapkan hosting dan domain perusahaan. Hosting adalah tempat menyimpan datanya. Jadi kalau belum memiliki komputer server sendiri, kita bisa menyewa hosting. Menyewa hosting itu 1 tahun bisa 450.000 atau 500 dengan paling standarnya. Kemudian domain perusahaan itu alamat website, misalnya contoh ada google.com. Nah, google.com itu adalah nama domain yang kita bisa sewa dengan pada situs-situs penyedia layanan hosting dan domain seperti Domainisia, ID Web Host, Niaga Hoster, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan teknik Search Engine Optimization gitu ya. Jadi SEO yang sering kita dengar bahwa kita akan menjual produk kita dengan katalog dan lain-lain, dan website yang kita tawarkan itu bakalan ditemui di halaman-halaman pertama di mesin pencari kayak Google, Bing, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang e-business dan innovation. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.